Halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi di channel gue sama Go Grady dan selamat datang di sesi After Drive. Ya, di sini udah ada Chery Omoda 5 GT. Ya, ini adalah varian terbaru dari Chery Omoda 5 dan ini juga sekaligus varian tertingginya. GT, ya itu bukan cuman gimmick doang katanya. Jadi GT-nya ini juga ada perbedaan di performa. Sebeda apa sih dan semantap apa? Yuk kita bahas. Oke teman-teman, sebelumnya kita kenalan dulu ya sama Chery Omoda 5 GT. Yes, ini adalah trim terbaru dan tertinggi dari Chery Omoda 5. Rasaan baru kemarin launching ya? Udah ada trim barunya aja nih. Jadi trim ini dihadirkan di Indonesia karena banyaknya konsumen Omoda 5 yang menginginkan performa yang lebih tinggi lagi. Dan hadirlah Chery Omoda 5 GT. Untuk Chery Omoda 5 GT ini akan ada dua pilihan, penggerak roda depan atau front wheel drive, dan penggerak semua roda atau all wheel drive. Untuk harganya yang front wheel drive ada di kisaran 480 juta, sedangkan yang all wheel drive masih belum diumumkan. Kita bahas dulu dari eksteriornya. Overall, bentuknya sih masih sama kayak varian tertinggi sebelumnya atau varian RZ, tapi ada perbedaan di warna aksen nih di beberapa bagian. Kalau varian RZ aksennya merah, kalau yang GT aksennya jadi warna orange. Di bagian depan logo Chery di grillnya dihilangkan ya, diganti dengan emblem lettering bertuliskan Omoda di kap mesinnya. By the way, buat gue yang trypophobia, agak merinding sedikit nih kalau ngeliat grillnya kelamaan. Di sini ada yang sama kayak gue nggak? Bagian samping secara dimensi sama persis dengan varian yang RZ. Ada sedikit perbedaan yaitu di center dop velgnya, logo Chery diganti dengan Omoda. Kaliper remnya juga jadi warna merah nih, biar lebih racing. Bagian belakang emblem lettering Chery diganti dengan Omoda. Di sebelah kiri ada emblem Omoda 5 GT, dan di kanan ada emblem 290T. Yang sama seperti Chery-Chery yang lain, angka tersebut adalah torsi maksimal dari mobilnya. Jadi, torsi dari Omoda 5 GT ini adalah 290 Nm. Wow, beda 60 Nm ya dengan yang varian RZ. Jauh juga bedanya. Kok bisa? Nah, jadi untuk varian GT mesinnya beda. Mesinnya 1600 cc 4 silinder turbo dengan tenaga 197 horsepower dan torsinya 290 Nm. Wah, itu sih di kelasnya udah paling gede angkanya. Sebentar. Tapi di kelasnya kompetitornya itu kan 1500 cc ya paling gede. Ini kelebihan 100 nih. 100-nya pinjem dari mana nih? Transmisinya kalau yang varian RZ pakai transmisi CVT, kalau varian GT ini pakai DCT wet clutch. Yes, dual clutch transmission. Mesinnya berturbo, tenaganya juga gede, plus transmisi DCT. Udah kayak VW aja ya. Nah, terus mungkin kalian berpikir nih, Chery ini kan dia pakai mesinnya tenaganya gede, transmisinya DCT. Gimana kalau rusak? Nah, ini dia nih. Ini dia yang gue sejujurnya kagum sama Chery. Karena dia punya garansi untuk mesinnya itu 1 juta kilometer. Kayak gue lumayan yakin kalau mobil-mobil, mungkin sebagian besar, 80-90% itu nggak ada yang nyampe segitu untuk di Indonesia ini ya. Mungkin mobil-mobil komersil atau mobil-mobil yang kayak travel kayak gitu. Tapi untuk mobil-mobil passenger biasa gitu, yang muter-muter kota, 1 juta kilometer tuh sangat-sangat gede. Dan untuk kurun waktunya itu 10 tahun untuk mesinnya ya. Dan untuk transmisinya dia beda ya, dia 6 tahun untuk garansinya. Tetap lama juga sih. Tapi itu gokil sih, dia bisa ngejamin kayak gitu 1 juta 100.000 kilometer. Berarti dia pede banget sama produknya ini. Bukan bagian mesin aja nih yang beda. Ternyata suspensi bagian belakang yang di tipe RZ pakai sistem torsion beam, untuk varian GT diganti dengan sistem independent multi-link. Nah, jadi nggak cuma segi performanya aja yang naik, tapi segi handling juga jadi lebih baik. Untuk bagian interior, lagi-lagi secara desain masih sama dengan yang varian RZ. Ada perbedaan di material door trimnya, menjadi soft touch di depan dan di bagian belakang. Di center konsolnya, beraksen piano black, dan selebihnya sih masih sama, seperti Omoda 5 varian yang RZ. Ada fitur ADAS yang lengkap, AC dual zone dengan ventilated seat, wireless charger, voice command, "Hello Chery." Yes, I'm here. Open the front left window. Alright, open. Sound system dari Sony. Dan lain-lain. Oke, sekarang kita langsung bahas aja rasa berkendaranya. Oke teman-teman, sekarang kita udah di dalam si Chery Omoda 5 GT dan sekarang kita dapat kesempatan buat test drive mobilnya sambil ya sedikit ugal-ugalan bisa lah ya, udah di track kayak gini. Kita cobain pelan-pelan dulu ya, kita rasain mobilnya. Oke, kita lewatin jalanan polisi tidur dulu. Suspensinya lembut sih. Suspensinya lembut. Setirnya ini surprisingly ya,
Sebenarnya sama Omoda yang tipe RZ juga, cuman ini untuk sebuah ukuran mobil yang dari Tiongkok gitu ya, ini enak loh. Biasanya mobil-mobil dari Tiongkok itu setirnya dia nggak akurat kayak gitu. Nah ini dia akurasinya sih cukup bagus. Meskipun feedbacknya masih agak kurang ya, tapi ini udah lumayan oke lah. Untuk ukuran mobil Tiongkok ini udah lumayan enak. Oke, gue udah hafal tracknya. Sekarang baru kita coba agak kencengan ya guys. Wah, wheel spin. Gila itu udah 60. Gila, jambakannya gokil banget di City-nya ya. Memang beda sih transmisi di City. Ini kita lagi di mode sport dan respon pedal gasnya sih gila brutal banget ini. Oke, ini kita belokin di sini. Wah, torque steer sih guys. Ya karena dia tenaganya gede ya. Torsinya gede, jadi memang mobil front wheel drive itu dia akan cenderung torque steer kalau misalkan kita pakai buat belok kenceng-kenceng. Tapi ini intervensinya lumayan ngebantu. Jadi traction control gitu-gitunya ngebantu mobil ini supaya gripnya dapat terus. Dan dia juga kan pakai suspensi, bagian belakangnya itu dia udah independen ya. Jadi bagian belakangnya sih ini dia nggak ngebuang sih, ini ngikut terus sih pas kita pakai belok kayak gini. Gila asik banget ya. Cuman mungkin gue ada sedikit concern itu di bagian setir ya. Jadi karena setirnya kalau kita gas nih, tuh dia torque steer. Jadi narik-nariknya lumayan parah. Jadi kalian harus lebih aware ya guys ya. Nah, terus di sini juga untuk bagian pengeremannya dia masih, untuk bagian feel-nya dia masih agak kurang ya. Ya. Kita pakai belok lagi di sini. Set. Gila nih ngikut banget. Asik. Asik. Performanya gokil. Untuk secara fun to drive, kalau kita bahas fun to drive, mungkin dia bukan yang paling seru ya, paling engaging di kelasnya, tapi yang jelas ini performanya gokil. Ada gejala torque steering, wajar untuk sebuah mobil front wheel drive dengan tenaga gede. Meskipun udah dibantu sama assist ya, udah ada traction control dan lain-lain, dia masih berasa torque steer-nya. Cuman ini yang kita coba adalah varian yang front wheel drive atau penggerak roda depan. Yang all wheel drive-nya bakal seseru apa sih? Gue penasaran banget ya. Mobil ini juga sebenarnya udah di-prepare. Jadi di bagian kolongnya itu juga dia udah dikasih pelindung gitu buat kalau misalkan AWD itu kan dia ada propellernya ya. Meskipun yang front wheel drive sebenarnya nggak perlu banget dikasih penutup buat bagian bawah, tapi sama Chery tetap dikasih yang varian GT ini supaya aerodinamikanya juga lebih baik kayak gitu. Gokil ya. Oke, jadi kayak gitu buat impresi nyetirnya si Chery Omoda 5 GT ini. Oke, tapi gue punya sedikit catatan nih abis cobain si Chery Omoda 5 GT. Pertama, bannya masih menggunakan ban comfort. Apabila diganti dengan ban yang lebih mumpuni, performa pasti akan jadi lebih baik lagi, dan gejala understeer juga akan lebih minim. Kedua, feedback steer masih kurang komunikatif untuk sebuah mobil dengan performa tinggi. Apalagi karena Omoda 5 GT yang kita coba ini adalah yang varian front wheel drive, gejala torque steer-nya lumayan terasa ya. Jadi dibutuhkan feedback steer yang lebih baik juga untuk mengkoreksi gejala torque steer tersebut. Ketiga, meskipun sudah dilengkapi dengan sistem seperti traction control, tetapi menurut gua masih dibutuhkan skill pengemudi yang berpengalaman untuk bisa menggunakan 100% potensi dari mobil ini. Karena power delivery-nya cukup brutal, jadi nggak bisa sembarangan digaspol ya. Dan pedal gasnya juga nggak linear, butuh adaptasi cukup lama supaya bisa bawa mobil ini dengan halus. Apalagi di mode sport, di mana pedal gasnya itu jadi sensitif banget. Keempat, meskipun dia udah punya mode manual sequential di transmisinya, tapi sayangnya dia belum ada pedal shift di belakang setirnya. Oh ya, ada satu lagi, ini kan varian yang sporty ya. Sayang banget dia masih pakai aksen knalpot palsu, sedangkan knalpotnya masih ngumpet tuh di situ. Tapi overall gue kagum dengan Omoda 5 GT, terutama di perbedaan performa dengan varian yang RZ ya. Memang dari segi desain itu nggak banyak ubahan dari varian RZ, tapi justru performa mesin, transmisi, dan suspensinya yang di-upgrade. Ini jelas kebalikan sama merek-merek lain, yang biasanya varian sportnya itu cuma ditambahkan body kit supaya terlihat lebih sporty, sedangkan performanya sama-sama aja. Gokil nih Chery. Nah, pertanyaannya, apakah Chery ingin membangun image produk-produknya ini sebagai mobil performance oriented? Gimana menurut kalian? Komentar di bawah ya.
Oke teman-teman, jadi gitu dulu ya buat video mengenai si Chery Omoda 5 GT ini. Sebenarnya untuk memaksimalkan performanya itu harusnya ngetesnya di track yang lebih gede ya, mungkin sirkuit. Kalau di track tertutup yang kecil kayak gini mungkin nggak terlalu optimal. Semoga nanti di lain waktu ada kesempatan buat nyobain si Chery Omoda 5 GT ini di track yang lebih proper lagi gitu. Thank you banget yang udah nonton sampai habis. Sampai ketemu di video berikutnya. Gue Grady, jangan lupa makan. Dadah.